Proses perekrutan terorisme yang menyasar generasi muda bahkan berlangsung lewat platform yang dekat dengan keseharian mereka. Dan untuk memahami situasi ini, kita sudah tergabung dengan Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono. Selamat siang Pak Edi, salam sehat Pak. Selamat siang, Mbak. Baik Pak Edi, kita langsung saja ke tema utama kami hari ini. Di tahun 2025, Pak Edi, ada pertumbuhan masif yang tidak biasa terkait dengan jumlah anak yang terpapar radikalisme. Apa sebenarnya penyebab utamanya? Terima kasih, Mbak. Sebenarnya kami telah melakukan kajian ya terhadap 721 berkas perkara putusan pengadilan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2022 ada beberapa yang menarik di sini adalah bahwa kelompok terorisme itu melakukan kegiatan propaganda, rekrutmen, maupun pendanaan terorisme itu di ruang siber atau di ruang digital. Nah, hal ini menjadi perhatian kami di mana di dalam Astacita Bapak Presiden yang dituangkan di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025 sampai 2029, kami memiliki beberapa kegiatan prioritas, di antaranya adalah sinergi pertahanan keamanan untuk melakukan pencegahan terorisme. Sehingga kami mengkondisikan tim koordinasi nasional pelindungan khusus anak korban terorisme yang diperkuat oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 yang saat ini sedang melakukan perpanjangan, diajukan kembali ke Bapak Presiden, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Nah, disitulah saat ini alhamdulillah aparat penegak hukum Densus 88 telah melakukan upaya pencegahan melalui penegakan hukum. Kita ketahui bersama Densus 88 telah menangkap beberapa pelaku yang tergabung dalam jaringan Jemaah Ansarud Daulah yang berpedoman kepada ISIS yang melakukan rekrutmen terhadap anak-anak ya untuk dilakukan radikalisasi supaya menjadi teroris. Nah itu Mbak. Baik, ini menarik sekali kita gali lebih dalam ya Pak Edi. Anak-anak ini direkrut via apa dan seperti apa pola ataupun proses rekrutmen ini Pak? Apakah ada pola tertentu yang bisa dikenali? Ya tadi kembali kepada hasil pengkajian kami bahwa memang internet dan ruang digital ini menjadi media yang efektif. Ya 3 tahun terakhir bahwa media sosial seperti Facebook, Telegram, WhatsApp ya. Apalagi saat ini game online juga dijadikan media untuk melakukan propaganda dan rekrutmen. Ya, saat ini mungkin ada beberapa fakta bahwa proses radikalisasi melalui sosial media ini menyasar kepada anak-anak karena ini merupakan strategi daripada kelompok teror di mana anak-anak ini kan rentan ya kebanyakan secara aspek psikologis yaitu mencakup faktor emosi, kemudian perilaku, termasuk kognitif yaitu cara berpikir anak ini kan eh, masih relatif muda dan gampang menerima hal-hal yang menurut anak-anak ini menjadi baru atau menarik sehingga ini menstimulus aspek psikologis mereka tanpa sadar mereka mengikuti atau meniru ya mungkin yang dikenal sekarang adalah istilahnya grooming digital
di mana proses untuk menarik, mencari perhatian sehingga anak-anak ini mampu ikut kepada pelaku yang mengajak itu, ya, dengan memberikan perhatian, ya, memberikan iming-iming, ya, atau memuji, wah kalian hebat, kalian anak bagus gitu. Nah dari situlah ketika proses radikalisasi di sosial media kemudian ditariklah, karena di dalam game online itu ada fasilitas voice chat, ya, sehingga mereka saling berkomunikasi di antara pemain karena ada beberapa simulasi, mungkin simulasi yang mengandung unsur kekerasan. Nah, disitulah kalau memang anak-anak tertarik, ya, kemudian dalam satu voice chat itu mereka menyatakan kesukaannya dan mereka juga kadang-kadang mengungkapkan perasaannya lewat voice chat itu. Nah, itulah ditarik, diisolasi keluar, masuk ke dalam grup sosial media. Nah, baru disitulah dimasukkan kegiatan yang kita sebut adalah normalisasi perilaku. Nah, dalam konteks normalisasi perilaku inilah, disitulah ditanamkan doktrin-doktrin tentang unsur-unsur kekerasan, paham-paham ideologis. Contohnya adalah kalau ini kan jaringan Jemaah Ansarud Daulah, berarti narasi-narasi ISIS itu dimasukkan, termasuk juga tentang isu-isu misalkan bahwa ajaran demokrasi itu haram. Ya, kemarin ISIS juga sudah mengungkapkan bahwa dibanding-bandingkan antara Pancasila dan agama gitu. Kayak gitu-gitu yang menarik diskusi kepada mereka sehingga tanpa sadar mereka tertarik. Nah, baru setelah mereka ternormalisasi secara perilaku, barulah dieksploitasi, digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada terorisme. Begitu, Mbak. Baik, kalau misalnya kita dengar dari informasi dari Pak Edi, ini sebenarnya ini sangat terorganisir begitu ya. Dari tahap 1, 2, 3, sepertinya ini cukup mencuci otak anak-anak begitu ya Pak Edi. Lalu apa saja upaya dari lintas institusi seperti Komdiji ataupun lembaga lainnya, apakah sudah ada upaya untuk mencegah tentunya ini anak-anak supaya tidak terpapar radikalisme? Nah, dalam konteks ini, karena kami sudah tadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 yang akan diperpanjang tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme, jadi pemerintah mengedepankan pendekatan multisektoral. Artinya adalah berfokus kepada pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang juga mempertimbangkan prinsip-prinsip kepentingan terbaik anak, kemudian pemulihan, dan juga keadilan restoratif. Nah, inilah yang terus dikembangkan oleh kami, karena beberapa yang lalu, contohnya di Kementerian Sosial, kami sudah beberapa anak kami tampung di sana untuk dilakukan rehabilitasi, ya, karena di Kementerian Sosial ada rehabilitasi Handayani. Nah, di sanalah kami selama ini melakukan pembinaan dengan lintas sektoral, termasuk Kementerian PPA, KPAI, Kemensos, kemudian Kementerian Agama, untuk melakukan edukasi dan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terlibat atau terpapar atau menjadi korban perekrutan oleh jaringan terorisme, Mbak. Termasuk juga oleh Komdigi, karena beberapa sebelum tahun yang lalu juga sampai saat ini pun kami juga memiliki Satgas Kontra Radikalisasi, dan termasuk dengan Komdigi kami tiap hari memonitor konten-konten tentang penyebaran paham radikal terorisme. Kalau memang ada, kami akan mengajukan ke Komdigi untuk melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap konten-konten yang berisi tentang paham radikal terorisme, yang berisi tadi Pak, 3, propaganda, rekrutmen, dan pendanaan terorisme. Nah, itu yang kami lakukan sebagai mitigasi supaya jangan sampai anak-anak yang lain juga dapat terpengaruh lebih banyak. Demikian, Mbak.
Baik Pak Edi, tadi Anda juga sudah menyebutkan ratusan anak ini teridentifikasi terorisme ataupun radikalisme dan juga sudah melakukan rehabilitasi bersama dengan lintas institusi lainnya. Dan seperti apa Pak step-step ataupun langkah-langkah rehabilitasi yang disalurkan kepada anak-anak yang sudah terpapar? Ya tentunya tadi Mbak, kami juga melibatkan beberapa tenaga ahli psikologi ya. Kami memetakan aspek psikologis anak itu sendiri sehingga rehab apa atau terapi apa yang tepat untuk anak-anak ini dilakukan sehingga terus secara bertahap kami juga melibatkan orang tua, juga melibatkan guru ya dan beberapa ahli agama juga supaya memberikan pencerahan kepada anak-anak ini supaya tadi itu pemulihan ini menjadi efektif untuk dilakukan kepada anak-anak. Tadi yang penting kepentingan adalah kepentingan terbaik anak untuk masa depannya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Edi melihat tren paparan paham radikal terhadap anak-anak yang cukup mengkhawatirkan ya Pak Edi. Apa imbauan dari BNPT kepada orang tua, sekolah dan juga masyarakat luas untuk melindungi anak-anak dari pengaruh ideologi ekstrim? Terakhir Pak Edi. Ya, terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Kami dari pemerintah mewaspadai bahwa kelompok terorisme tetap melakukan upaya-upaya propaganda, rekrutmen di sosial media, ya, dengan menyasar kepada kelompok rentan, yaitu termasuk anak-anak, perempuan, ya, untuk dibuat menjadi kaderisasi untuk melakukan upaya aksi terorisme. Ya tadi juga pada saat kemarin Yesus sudah menyatakan bahkan ada yang sudah ingin melakukan penyerangan terhadap kantor institusi tertentu, sehingga ini yang membuat menjadi atensi kami sehingga dimohonkan keterlibatan orang tua, sekolah untuk lebih mewaspadai dan mengontrol anak-anak kita semuanya di dalam rangka penggunaan gadget ini dan dalam rangka mengakses internet. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa kami dengan Komdigi juga terus memonitor konten-konten yang kira-kira memang membahayakan bagi anak-anak sehingga dengan segera dilakukan pemutusan akses supaya kami juga berkoordinasi dengan platform-platform yang ada supaya ikut juga melakukan mitigasi pencegahan terhadap konten-konten yang tersebar, contohnya di TikTok, di Instagram, sehingga konten-konten inilah yang tidak bisa diakses oleh anak-anak di bawah umur. Demikian, Mbak. Terima Baik, kasih. kami akan terus memantau perkembangan lindungan anak-anak terhadap anak-anak yang terpapar radikalisme. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Terima Hour. kasih.